Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam semuanya. Kembali lagi di video pembelajaran. Di video pembelajaran kali ini kita akan membahas lembaga sosial. Ya. Dalam masyarakat Indonesia yang heterogen terdapat berbagai jenis lembaga sosial di mana satu sama lain saling berhubungan dan saling melengkapi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang di sini kita akan lebih ke jenis dan fungsi lembaga sosial. Lembaga sosial tumbuh karena kebutuhan masyarakat untuk tujuan mendapatkan keteraturan kehidupan bersama. Jika dalam suatu masyarakat tidak ada lembaga sosial, maka kehidupan dalam masyarakat akan mengalami kekacauan. Nah, di dalam kehidupan masyarakat akan terlihat berbagai macam lembaga sosial yang ada. Seperti halnya lembaga pendidikan, keluarga, politik, ekonomi, dan sebagainya. Nah, hubungan antar lembaga sosial dalam masyarakat tidak selalu sejalan atau serasi. Ketidakcocokan antara berbagai lembaga sosial dapat kita lihat dalam kehidupan masyarakat. Misalnya, kebiasaan merokok. Norma dalam lembaga kesehatan menekankan untuk menghindari kebiasaan merokok tersebut karena berdampak pada masalah kesehatan. Berbeda dengan lembaga ekonomi yang justru menekankan norma yang berbeda. Berkembangnya industri rokok berarti akan berdampak pada peluasan lapangan kerja, peningkatan penerimaan pajak oleh negara, dan pembangunan yang diterima. Hal ini terjadi karena lembaga sosial bukanlah suatu hal yang tetap atau langgeng, melainkan akan berubah sesuai dengan bertambahnya kebutuhan masyarakat. Dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat atau kebutuhan manusia, diperlukan suatu lembaga yang mengatur pemenuhan berbagai jenis kebutuhan manusia. Jika tidak, maka kehidupan masyarakat akan sulit terkendali dan timbul kekacauan, ketidakmerataan, dan lain-lain. Adanya lembaga sosial di masyarakat memiliki peran dan fungsi bagi masyarakat dalam rangka mencukupi kebutuhan pokok atau dasar tiap anggota masyarakatnya. Berbagai lembaga sosial yang terdapat di dalam masyarakat mempunyai fungsi sendiri-sendiri yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Sehubungan dengan usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, maka lembaga sosial secara umum mempunyai fungsi. Nah, fungsi lembaga sosial secara umum, yang pertama, memberikan pedoman pada anggota masyarakat. Bagaimana mereka harus bersikap atau bertingkah laku dalam menghadapi masalah-masalah yang muncul atau berkembangnya di lingkungan masyarakat, termasuk yang menyangkut hubungan pemenuhan kebutuhan hidupnya. Lembaga sosial memberikan arahan kepada setiap anggotanya bagaimana ia harus berbuat sehingga tidak menimbulkan penyimpangan yang dapat meresahkan masyarakat. Yang kedua, menjaga keutuhan masyarakat yang bersangkutan. Lembaga sosial bermaksud untuk menghimpun dan mempersatukan anggota-anggotanya agar tercipta integrasi dalam masyarakat. Namun, apabila dalam suatu masyarakat atau suatu lembaga sosial sudah tidak ada lagi perilaku-perilaku warga masyarakat yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada, maka dapat dikatakan telah terjadi disintegrasi. Lembaga sosial mengatur berbagai aktivitas masyarakat sehingga terwujud kehidupan
yang serasi dan harmonis. Nah, yang ketiga, memberikan pedoman kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial atau kontrol sosial. Artinya, lembaga sosial sebagai sistem pengendalian sosial. Ya, sistem pengawasan masyarakat terhadap tingkah laku anggota masyarakatnya. Lembaga sosial yang ada di masyarakat bentuknya bermacam-macam. Ya, seperti lembaga keluarga, ekonomi, agama, pendidikan, dan lembaga politiknya. Nah, makanya kita bahas satu-satu apa yang dimaksud dengan lembaga keluarga ya. Lembaga sosial yang di masyarakat bentuknya bermacam-macam. Nah, tadi seperti lembaga keluarga. Nah, kita bahas satu-satu. Lembaga keluarga. Keluarga merupakan unit sosial yang terkecil dalam masyarakat, yang terdiri dari ayah, ibu, dan anaknya. Anak-anak inilah yang nantinya berkembang dan mulai bisa melihat dan mengenal arti diri sendiri, dan kemudian ia mulai dikenal sebagai individu. Nah, keluarga berperan membina dan membimbing anggota-anggotanya untuk beradaptasi dengan lingkungan fisik maupun lingkungan budaya di mana ia berada. Apabila semua anggota sudah mampu untuk beradaptasi dengan lingkungan di mana ia tinggal, maka kehidupan masyarakat akan tercipta menjadi kehidupan yang tenang, aman, dan tentram. Nah, dari keluarga melahirkan individu yang berbagai macam bentuk kepribadian dalam masyarakat. Nah, keluarga terbentuk dari sebuah perkawinan yang sah menurut agama, adat, dan pemerintah. Dalam keluarga diatur hubungan antar anggota keluarga, sehingga tiap anggota mempunyai peran dan fungsi yang jelas. Contohnya, seorang ayah sebagai kepala keluarga sekaligus bertanggung jawab untuk memberikan nafkah terhadap keluarganya. Seorang ibu sebagai pengatur, pengurus, dan pendidik anak-anaknya. Nah, seorang anak harus membantu kedua orang tuanya. Secara sadar atau tidak sadar, setiap anggota keluarga mempunyai peran yang berkaitan dengan proses regenerasi bagi putra-putrinya. Sebagaimana hal yang dengan lembaga lain, maka keluarga pun memiliki fungsi. Nah, apa fungsinya? Fungsi keluarga. Ya, fungsi keluarga yang pertama itu fungsi reproduksi. Nah, yang pertama fungsi reproduksi. Dalam keluarga, anak-anak merupakan wujud dari cinta kasih dan tanggung jawab suami istri meneruskan keturunannya. Keluarga mempunyai fungsi reproduksi, artinya dari pernikahan diharapkan akan memberikan keturunan. Nah, yang kedua fungsi proteksi atau perlindungan. Keluarga memberikan perlindungan kepada anggotanya, baik perlindungan fisik maupun yang bersifat kejiwaan. Apabila di dalam keluarga terdapat rasa aman, maka proses-proses sosial dalam keluarga dapat berjalan harmonis. Yang ketiga, fungsi ekonomi. Pada umumnya, dalam sebuah keluarga, ayah merupakan kepala keluarga serta menjadi tulang punggung keluarga. Ayah mempunyai kewajiban memenuhi kebutuhan ekonomi anak-anaknya. Pada masyarakat modern, tidak menutup kemungkinan ibu juga mencari nafkah untuk membantu perekonomian keluarga. Suami dan istri memikul tanggung jawab ekonomi terhadap anak-anaknya. Kerjasama yang baik antara ayah dan ibu di dalam mengelola pendapatan menjadikan keluarga dapat memfungsikan ekonomi secara efektif dan efisien. Selanjutnya adalah fungsi sosialisasi. Nah, keluarga berperan untuk membentuk kepribadian anak agar sesuai dengan harapan orang tua dan masyarakat. Keluarga merupakan sosialisasi pertama bagi anak atau sosialisasi primer. Di dalam lingkungan keluarga, anak dimulai dilatih dan diperkenalkan cara-cara hidup bersama dengan orang lain.
Anak diajak memahami lingkungan yang lebih luas sehingga pada saatnya nanti seorang anak benar-benar siap untuk hidup dalam masyarakat. Selanjutnya ada fungsi afeksi. Nah, keluarga memberikan kasih sayang dan perhatian pada anak-anaknya. Dalam keluarga pula diharapkan akan memberikan kehangatan perasaan pada anggota keluarganya. Seperti seorang bapak yang tetap memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anak-anaknya tanpa membeda-bedakan. Selanjutnya ada fungsi pengawasan sosial. Setiap anggota keluarga pada dasarnya saling kontrol atau saling mengawasi karena mereka memiliki tanggung jawab dalam menjaga nama baik keluarga. Namun dalam kenyataannya fungsi ini biasa dilakukan anggota keluarga yang lebih tua usianya. Selanjutnya fungsi pemberian status. Melalui lembaga perkawinan ini, seseorang akan mendapatkan status atau kedudukan yang baru di masyarakat, yaitu sebagai suami atau istri. Secara otomatis ia akan diperlakukan sebagai orang yang dewasa dan mampu bertanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga, anak-anak, dan masyarakat. Fungsi dari status suami sebagai pemimpin dalam rumah tangga mencari nafkah, sedangkan seorang istri berfungsi sebagai tangganya. Keluarga memberikan status pada seorang anak, bukan hanya status yang diperoleh seperti status yang terkait dengan jenis kelamin, urutan kelahiran, dan hubungan kekerabatan, tetapi juga termasuk di dalamnya status yang diperoleh orang tua, yaitu dalam suatu kelas sosial tertentu. Selanjutnya lembaga agama. Nah, lembaga agama adalah sistem keyakinan dan praktek keagamaan dalam masyarakat yang telah dirumuskan dan dibakukan. Agama yang dapat menjadi pelopor dalam menciptakan tertib sosial pada masyarakat. Agama merupakan suatu lembaga atau institusi penting yang mengatur kehidupan rohani manusia. Fungsi dari lembaga agama yang pertama adalah sebagai pedoman hidup bagi manusia, baik dalam kehidupan sebagai pribadi, dalam hubungan dengan Tuhan, dalam hubungannya dengan manusia lain, dan hubungannya dengan alam sekitar. Nah, yang kedua, sumber kebenaran. Dalam diri para penganut umat agama ada keinginan untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Untuk itu agama mengajarkan dan memberikan jaminan dengan cara yang khas untuk mencapai kebahagiaan dan mengatasi kekurangmampuan manusia. Yang ketiga, pengatur tata cara hubungan manusia dengan manusia dan manusia dengan Tuhannya. Yang keempat, tuntunan prinsip benar dan salah untuk menghindari perilaku menyimpang seperti membunuh, mencuri, berjudi, dan sebagainya. Yang kelima, pedoman pengungkapan perasaan kebersamaan. Di dalam agama diwajibkan berbuat baik terhadap sesama. Keenam, pedoman keyakinan manusia. Pedoman keyakinan manusia itu berbuat baik selalu disertai dengan keyakinan bahwa perbuatannya itu merupakan kewajiban dari Tuhan dan yakin bahwa perbuatannya itu akan mendapat pahala walaupun perbuatannya sekecil apapun. 7. Pedoman keberadaan. Pedoman keberadaan yang hakikatnya makhluk hidup di dunia ini adalah ciptaan Tuhan semata. 8. Pedoman untuk rekreasi dan hiburan. Dalam mencari kepuasan batin melalui rekreasi dan hiburan tidak melanggar kaidah-kaidah agama. Selanjutnya lembaga ekonomi. Lembaga ekonomi lahir sebagai suatu usaha manusia menyesuaikan diri untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka yang berkaitan dengan pengaturan dalam bidang-bidang ekonomi dalam rangka mencapai kehidupan yang sejahtera.
Lembaga ekonomi bertujuan mengatur bidang-bidang ekonomi dalam rangka mencapai kehidupan yang sejahtera dan terpenuhinya kebutuhan masyarakat. Nah, fungsi dari lembaga ekonomi yang pertama memberi pedoman untuk mendapatkan bahan pangan. Kedua, memberi pedoman untuk melakukan penukaran barang atau barter. Ketiga, memberi pedoman tentang harga jual beli barang. Keempat, memberi pedoman untuk menggunakan tenaga kerja. Kelima, memberikan pedoman tentang cara pengupahan. Keenam, memberikan pedoman tentang cara pemutusan hubungan kerja. Ketujuh, memberikan identitas bagi masyarakat. Selanjutnya ke lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan adalah lembaga atau tempat berlangsungnya proses pendidikan yang dilakukan dengan tujuan untuk mengubah tingkah laku individu ke arah yang lebih baik melalui interaksi dengan lingkungan sekitar. Lembaga pendidikan merupakan sebuah lembaga yang menawarkan pendidikan formal, mulai dari jenjang prasekolah sampai ke jenjang pendidikan tinggi, baik yang bersifat umum maupun khusus. Nah, fungsi dari lembaga pendidikan itu ada dua. Yang pertama, fungsi manifest lembaga pendidikan. Ya, fungsi yang langsung dirasakan dengan seperti itu. Yang pertama, mempersiapkan anggota masyarakat untuk mencari nafkah. Yang kedua, mengembangkan bakat perseorangan demi kepuasan pribadi dan bagi kepentingan masyarakat. Ketiga, melestarikan kebudayaan masyarakat. Keempat, menanamkan keterampilan yang perlu bagi partisipasi dalam demokrasi. Nah, yang kedua, fungsi laten atau fungsi yang tidak disadari. Yang pertama, mengurangi pengendalian orang tua. Keikutsertaan seorang anak dalam lembaga pendidikan seperti sekolah akan mengurangi pengendalian orang tuanya, karena yang berperan saat dalam pengajaran dan pendidikan di sekolah adalah para gurunya. Yang kedua, mempertahankan sistem kelas sosial. Lembaga sekolah diharapkan dapat mensosialisasikan kepada para anak didiknya untuk menerima perbedaan status yang ada di masyarakat. Sekolah diharapkan dapat menghilangkan perbedaan kelas sosial berdasarkan status sosial peserta didik di masyarakat. Yang ketiga, memperpanjang masa remaja. Adanya sekolah memungkinkan perpanjangan masa remaja dan penundaan masa dewasa. Selanjutnya, lembaga politik. Lembaga politik merupakan suatu lembaga yang mengatur pelaksanaan dan wewenang yang menyangkut kepentingan masyarakat agar tercapai suatu keteraturan dan tata tertib kehidupan bermasyarakat. Lembaga politik merupakan keseluruhan tata nilai dan norma yang berkaitan dengan kekuasaan. Nah, lembaga-lembaga politik yang berkembang di Indonesia itu ada 7 ya. Yang pertama, MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, Pemerintah Daerah, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten atau Kota. Dan yang terakhir, partai politik. Nah, ini kita akan bahas lagi fungsi dari lembaga ekonomi. Yang pertama, memelihara ketertiban di dalam negeri. Ya, lembaga politik memiliki fungsi untuk memelihara ketertiban di dalam masyarakat dengan menggunakan wewenang yang dimilikinya, baik secara persuasif atau penyuluhan maupun cara kursif kekerasan. Lembaga politik bertindak sebagai penegak hukum yang menyelesaikan konflik yang terjadi antara anggota masyarakat secara adil sehingga anggota masyarakat dapat hidup dengan tentram. Kedua, mengusahakan kesejahteraan umum. Lembaga politik memiliki fungsi untuk merencanakan dan melaksanakan pelayanan-pelayanan sosial serta mengusahakan pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat. Nah, contohnya
pengadaan dan distribusi pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan. Baik, nah cukup sampai di sini video pembelajarannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.